Halo sahabat kepo, balik lagi bersama gue. Kali ini gue lagi ada di Cibubur, tepatnya di Demais Residence Cibubur. Ini adalah sebuah kawasan hunian high-rise building yang akan dibangun di lahan ini. Dan tentunya di belakang gue ini ada galeri marketing dari Demais Residence Cibubur yang menawarkan properti terbaik di kelasnya. Karena ini adalah kawasan yang eksklusif, dekat kemana-mana, namun harganya kompetitif. Jadi buat kalian, terutamanya kaum millennials yang ingin cari hunian berkualitas tinggi dan harga yang terjangkau, ini dia Demais Residence Cibubur. Ikutin terus ya, Kema. Sudahkah kalian memproteksikan mimpi-mimpi besar kalian? Jangan sampai belum ya. Banyak sekali di antara kita yang ingin memiliki aset yang cukup, pendidikan anak yang lebih baik, income yang cukup bahkan lebih, yang pastinya untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. Tapi belum cukup jika semua itu belum terproteksi. Bahkan bisa jadi kalian sulit mencapainya jika terjadi resiko yang berdampak negatif bagi diri sendiri bahkan keluarga. Konsultasikan segera bersama Prudensial. Contact person ada di description bawah sini. Nah sahabat kepo, kita sudah ada di dalam ruangan galeri marketing dari Demais Residence Cibubur. Kita mau tahu lebih lanjut tentang residential yang ada di sini, dan kita langsung tanya-tanya yuk sama tim di dalam Demais Residence Cibubur. Mau tahu seperti apa? Ikutin terus gue ya, come on. Nah, sahabat kepo, kali ini gue lagi bersama Pak Edi. Kebetulan Pak Edi ini adalah salah satu GM ya di sini ya Pak, di Demais Residence Cibubur. Dan kita mau tahu 12 hal menarik yang perlu kalian tahu di Demais Residence Cibubur. Yang pertama, kita mau tanya-tanya nih tentang ini dulu Pak, mungkin perkembangan properti nih secara umum. Ya. Pandangan Bapak seperti apa untuk tahun ini? Oke, tahun 2022 ini kalau kita lihat properti, mungkin banyak sudut pandang tentang properti ini ya. Dan ada pandangan baik, ada pandangan buruk. Ya. Tapi mungkin banyak trauma-trauma juga ya di dunia properti saat ini, sehingga menyempitkan sudut pandang tentang properti. Tapi kalau kita lihat sekarang, kayaknya properti nggak pernah hilang dari kebutuhan orang ya. Selama kita bertumbuh, di mana kita penduduk 280 juta jiwa, which is itu nomor 4 di dunia lah ya. Betul Pak. Rasanya sih kita di negara yang kayaknya bertumbuhnya properti, kebutuhan properti itu nggak akan pernah berhenti sih. Betul. Dan kedua, semua orang yang ada di Indonesia ini, kepulauan ini, semua kiblatnya tinggal di Indonesia, tinggal di Jakarta. Ya. Kalau 287 juta jiwa, 50% ada di Pulau Jawa. 50% di Pulau Jawa itu terkonsentrasi di Jawa Barat sebenarnya. Jawa Barat, betul Pak. Jadi bisa bayangkan kebutuhan properti di tengah kota ini kayaknya ngeri kalau semua orang yang punya rumah nyari rumah sih kayaknya lahan kita nggak cukup ya. Betul Pak. Makanya Jakarta ini meluas seolah-olah gitu ya. Nah, lahan semakin sempit ya Pak. betul. Kondisi pandemi yang kita nggak pernah tahu ini ada dalam kehidupan kita ini memang merubah banyak hal lah. Ya. Termasuk sektor properti. Mungkin nggak cuma sektor properti, mungkin saya nggak detail dengan aspek-aspek lain karena kita ngomongin properti hari ini, saya menyikapi dunia properti ya. Jadi kembang tumbuhnya properti ini sangat terimpact sangat dengan pandemi ini ya. Tapi satu garis merah yang saya perlu catat bahwa semua orang tetap butuh tempat tinggal, dan hari ini bukan masalah kuantitas. Semenjak pandemi ini merubah paradigma atau sudut pandang atau behavior orang, bahwa makin kesini kualitas hidup orang makin harus lebih baik. Betul. Termasuk kesehatan ya. Masker itu satu efek yang cukup bagus dan sehat buat kita ya, karena polusi kita, udara kita sudah sangat luar biasa terkontaminasi ya. Nah, kalau dilihat penurunan properti di pandemi, bahkan sebelum pandemi udah mengalami grafik penurunan baik landed maupun high-rise building. Ya, makin parah lagi dengan pandemi ya, karena serapan properti di Indonesia benar-benar turun sebenarnya. Nah, clue-nya di tahun-tahun di mana properti itu jarang hadir properti baru, proyek-proyek baru, sehingga supply-nya menurun sebenarnya. Kalau 4 tahun lalu setiap tahun beberapa produk akan muncul terus di pasar kan. Semenjak pandemi, sebelum pandemi itu turun sehingga supply-nya makin meminim sebenarnya. Ada titik di mana akhirnya
supply-nya menipis, demand-nya tetap tinggi kan. Iya. Nah, ini sebenarnya ruang yang menarik saat ini saya dilihat. Jadi hampir setahun terakhir ini saya ambil dari survei salah satu survei properti, bahwa peningkatan properti landed dan high risk building itu grafiknya naiknya cukup bagus. Oh, trennya semakin naik ya, Pak? Betul, bahkan trennya pindah orang, habit behavior orang dari landed ke apartemen juga meningkat. Terlihat dari building management di beberapa apartemen yang one stop living yang jumlah towernya banyak, pemakaian listrik dan service charge yang terbayar itu meningkat. Kayaknya sepertinya orang sudah mulai hidup lebih simple, lebih praktis, dan orang akan efisien makin ke sini. Ya mungkin sekarang pertumbuhan orang punya anak 2 dan 3 mungkin banyak gitu ya. Orang lebih banyak sedikit punya anak tapi kualitasnya lebih bagus. Nah, itu pola hidup yang bertumbuh terus gitu ya. Nah, sehingga kualitas hidup orang bertambah. Di tahun ini justru grafik termasuk di proyek yang sekarang saya lagi sedang pasarkan sekarang. Peningkatan grafiknya 2 bulan terakhir meningkatnya cukup luar biasa sih. Jadi pasar mulai melek kembali, bahkan aspek-aspek investasi yang sekarang banyak yang membuat orang trauma ya, investasi bodong yang tiba-tiba robot-robot trading dan segala macam, kayaknya di Indonesia ini banyak kesakitan ya fisiknya orang karena pikiran ya, karena banyak orang yang confused bingung dengan investasi, sehingga ini orang kembali lagi ke esensinya properti sih. Ya, lebih baik bisnis yang nyata aja ya, Pak. Betul, ya kan? betul. Sekarang lebih ke sektor real, bukan yang bermimpi terlalu berhayal ya. Maksudnya, betul. Sekarang kita tahu lah properti itu wujudnya ada. Ya. Secara nilai investasi pun pasti kan seiring lahan semakin sempit, pasti kan harga juga cepat naik kan. Nah, saya juga pernah lihat nih Pak, beberapa kasus terutama di Jakarta dan kota-kota besar lainnya, umumnya di saat ini kaum milenial terutamanya yang memang mencari hunian itu sekarang itu banyak yang nggak sanggup kebeli rumah, Pak. Nah, ini adalah salah satu contoh yang dikembangkan di proyek Bapak. Betul. Ya, adalah hunian residential high rise building. Itu adalah suatu terobosan yang memang segmentasinya tepat untuk kaum milenial. Kenapa? Harganya mungkin masih kompetitif ya, Pak. Nah, jadi saya mau tahu nih Pak, apakah di sini trennya untuk secara general peminatnya dari kalangan millennials atau gimana? Oke. Nah, menyekati milenial ini paling seru sebenarnya. Milenial ini sebenarnya market yang sangat-sangat gendut ya. Bahkan Indonesia ini jadi target brand apapun masuk ke Indonesia ya, dan pasarnya cukup menarik gitu ya. Sehingga habit dan behaviornya anak-anak milenial sekarang ini berubah dengan masa-masanya saya ya. Yang kelahiran tahun 70-an itu udah berubah betul gitu ya, sehingga lebih hedonis, lebih konsumtif ya. Sehingga kalau saya bilang banyaknya malah anti kemapanan ya. Dia kayak punya hunian kayaknya nggak perlu, kalau bisa sewa kenapa harus beli gitu ya. Nah, ini yang sangat jadi kritis ya. Saya cuma bilang pembelinya memang marketnya milenial, tapi yang mengambil keputusan tetap orang-orang di usia 40 sampai 50 tahun. Orang tua menurut saya yang punya anak yang sudah kerja, ini harus di-trigger sih, harus diedukasi ya, harus sedikit dipaksa bahwa kalau mereka nggak sejak dini punya properti, rasanya saya ngebayangin dalam 5 tahun 10 tahun kenaikan properti Indonesia itu sangat luar biasa sih. Bahkan mungkin udah di luar dugaan harganya ya. Kenapa Jakarta sudah oversupply? Kenapa Jakarta akhirnya harganya sudah ticketing price-nya sangat tinggi? Karena bukannya dinaikin harganya, karena developer sudah sulit mencari lahan-lahan yang bisa dikembangkan kalau bicara Jakarta ya, sehingga harganya sudah tidak make sense dan sudah tidak affordable lagi untuk dieksekusi. Nah sekarang milenial ini sekarang sudah mulai arti ya, mereka udah sangat lebih memikirkan kualitas menurut saya. Maka mereka perlu healing, mereka perlu jalan-jalan. Itu sebenarnya refleksi dari bahwa mereka butuh kualitas hidup sebenarnya. Nah, kalau menurut saya kualitas hidup ini emang diawali dari rumah sih. Kalau kita punya kehidupan yang bagus, tapi kalau punya rumah di mana kita singgah lebih banyak, kita tidak punya kualitas yang bagus, itu menjadi suatu yang terbalik ya. Inilah dasar dari pengembang kita ini untuk membuat sebuah hunian yang punya kualitas bagus, itu dasarnya. Selanjutnya tadi tentang harga affordable atau mindset orang tinggal di landed. Nah, perpindahan orang dari konsep landed ke apartemen itu sekarang
di 4 tahun terakhir ini luar biasa sih. Iya, terutama di kota besar ya, Pak. Kota besar ya, karena praktis, jarak lebih simpel, orang tinggal di pusatnya CBD area dan lain gitu ya. Tapi setelah berkembang, orang juga perlu environment yang juga mendukung. Yang lebih private, yang lebih privacy, yang nyaman fasilitasnya, tidak lagi super blok yang banyak sehingga apa ya? Sehingga kayak kualitasnya juga terabaikan. Nah, beberapa tahun terakhir ini pengembangan kota-kota penyangga juga masih betul ya. Kenapa? Kebutuhan lahan yang makin mahal dan developer akhirnya kembalinya ke kota penyangga. Padahal kebutuhan tetap di tengah kota menurut saya sebenarnya. Bahkan sisi kota penyangga ini juga cukup nggak diincar dari zaman dulu gitu ya. Nah sekarang termasuk developer kita nih, kami nih kembali lagi sebenarnya ke dekat kota, tapi bersisian betul dengan Jakarta ya. Jadi pertanyaannya kenapa Cibubur yang kita incar? Nah karena Cibubur ini daerah yang menurut kita harga jadi masih sangat apa ya, sangat affordable, sangat bisa terjangkau karena tiketing price ini penting banget buat market ya. Karena tetap harga murah itu jadi pilihan orang. Harga nggak masalah, yang penting murah ya. Betul. Jadi itu kayak pilihan orang gitu. Jadi ini yang nggak gampang diwujudnya sama developer. Nah oke, Pak, tadi mengenai yang tadi ya, kenapa secara general ya. Untuk perkembangan properti terutama di high-rise building, terutamanya residential high-rise building. Tadi salah satunya ya kebutuhan millennials yang gaya hidupnya tadi kan karena tinggi, akhirnya mereka mungkin lebih dominan ke gaya hidup ya, lifestyle. Betul. Dan akhirnya untuk membeli landed ataupun properti yang ibaratkan seperti orang-orang terdahulu gitu kan. Sekarang udah banyak yang uangnya mungkin nggak cukup, ya kan. Akhirnya banyak yang larinya ke high-rise building yang harganya masih masuk akal gitu kan, dan lokasinya pun dekat dengan pusat kota. Nah, oke, mungkin yang kedua nih, kenapa sih memilih lokasi di Cibubur nih, Pak? Kenapa? Nggak tahu ya. Saya ngeliat Cibubur ini daerah yang seksi banget gitu ya. Nanti kita bahas tentang infranya kenapa dan yang lainnya. Cibubur ini mungkin salah satu tempat yang buat saya bertumbuhnya sangat-sangat luar biasa. Secara nama Cibubur ini masih punya pride. Ya, ini anak-anak muda itu selalu tinggal di mana tuh penting selatan, penting di tengah kota gitu. Tapi kalau bilangnya udah pakai cici, yang orang konotasinya di jauh gitu ya, di Bogor sana, mungkin orang ngerasa nggak punya pride. Karena itu penting sekarang ya. Nah, Cibubur salah satu tempat yang secara akses dan segala macam itu sangat-sangat dengan kota penyangga. Bahkan 1 kilometer dari kita itu sudah akses tol yang mungkin sekarang ada tol 7 ruas tol yang terhubung dengan ini kan. Bahkan kita diapit beberapa tol yang sehingga ini jadi value ya. Jadi kayak kemudahan yang ditawarkan sebuah area gitu ya. Nah, itu pertama. Kedua, Cibubur ini kalau mungkin dilihat Cibubur ini pas datang ke sini apa rasanya Cibubur? Adem, Mbak. Adem ya, kalimatnya adem. Betul. Karena ruang terbuka hijaunya sangat-sangat ideal. Masih sangat-sangat ideal. Kalau lihat dari Google Map, lah area-area hijaunya Buperta dan beberapa komplek perumahan-perumahan lama yang komposisi KLB-nya sangat-sangat simbang dengan ruang terbuka hijau. Betul. Ini yang penting. Karena kualitas udara itu sekarang jadi penting buat orang. Makanya banyak orang tua-tua kalau mau udah tua, mau kualitas udara bagus, perginya ke Bogor, ke Puncak gitu. Ini nggak perlu. Karena Cibubur ini menjanjikan sebuah kualitas udara yang buat saya masih bagus. Itu rasa yang pertama ya. Selanjutnya ini bicara demand and supply ya. Dimana koreksi harga itu akan terjadi pada saat supply-nya lebih banyak pada demand-nya. Nah, Cibubur ini saat ini apartemen existing baru 1. Mungkin kita nggak usah sebut brand ya. Baru 1, dan saat itu waktu dia ada pertama kali, mungkin waktu lagi launching, nggak semua orang notice bahwa ini satu tempat yang menjanjikan secara konsep hunian atau secara investasi. Orang selalu telat memang. Tiba-tiba harga naik, harga 2-2 kali lipat, orang baru melek, oh iya, ya cenderung kita follower lah ya. Maksudnya customer juga kalau dilihat bagus baru ikutan gitu. Nah, ini jadi suatu stigma yang akhirnya satu rekam jejak yang membuat orang, iya ya, Cibubur memang belum ada high-rise building, dan ternyata kalau tinggal sekarang landed apa di high-rise building? Kebetulan sekarang di high-rise building. High-rise building ya. Kenapa pilih? Pasti karena sebuah alasan yang kuat ya, kebutuhan dan yang lain ya. Nah, kalau di Cibubur sendiri, kalau cari rumah tipe 60 meter mungkin dari 1, sekian miliar. Itu pun bukan di Cibubur, daerah yang seksi yang tengah-tengah. Udah ujung-ujung banget ya. Karena
Udah tiketing price seperti itu gitu. Kemampuan finansial orang, kemampuan untuk membeli, selama orang anak-anak milenial tuh pilihnya leisure, 50 uang gajinya untuk jalan-jalan dan untuk happy, dan sampai sekali nggak punya uang cadangan untuk planning untuk rumah gitu. Ini sangat bahaya menurut saya. Nah, itu yang membuat dasar kita untuk membuat sebuah hunian kedua di Cibubur yang kita sistemnya harus ATM, amati to modify. Karena kita akan mensuguhkan produk yang pastinya hampir sama, Harris Building kurang lebih sama, tapi konsep harus kita benerin, fasilitas kita benerin, sehingga kualitasnya kita benerin. Betul. Sehingga kita janjikanlah sebuah kualitas hunian yang cukup layak dihuni di beberapa tahun kemudian gitu ya. Betul. Itu selanjutnya adalah tentang ticketing price. Jadi Cibubur ini sangat worth it. Ticketing price-nya masih sangat terjangkau, sehingga kita bikin konsep yang orang bisa jangkau. Kenapa luasan itu jadi penting? Makanya kita konsep di sini nggak besar-besar, dari start 22 sampai luas 42 meter aja. Bahkan lebih banyak tipe studio. Dan ini juga bisa digabung dua tipe jadi duit. Kenapa kita bikin seperti itu? Kita aware care sama kemampuan orang untuk membeli. Kedua, secara market lebih liquid, disewakan lebih mudah, ditinggalin juga sangat-sangat oke gitu ya. Dan barang ini dibutuhkan dengan hasil visible study, kemampuan membeli, kemampuan menyewa, dan kemampuan orang akhirnya bisa mengeksekusi barang ini. Itu sih dasarnya kita. Oke, tadi kan udah jelas nih. Mungkin sahabat Kepo juga tadi udah nyimak gimana dari developer membuat project di sini, kenapa pilih Cibubur, tadi udah jelas banget ya alasan-alasannya. Itu poin penting nih buat kalian kalau ingin investasi properti. Nah, selanjutnya nih Pak, poin ketiga mungkin kita ingin cari tahu nih tentang filosofi The Maz Residences di Cibubur ini apa sih Pak filosofinya? Aduh, saya kalau ditanyain filosofinya saya agak gemeter gitu, kayak keren sih. Ya. Karena The Maz Residence ini adalah kalimat dari Majapahit sih. Mungkin kalau teman-teman atau mendengar Majapahit kayak terbayangnya sesuatu yang megah, besar, dan banyak filosofi hidup yang mungkin sampai sekarang banyak yang pakai gitu ya, kultur dan yang lain ya. Kalau kita lihat, mungkin salah satu filosofi yang paling keren adalah mempersatukan sebenarnya Majapahit ini. Ya, bahkan dulu Majapahit ini daerah kawasannya mungkin lebih besar dari Indonesia sekarang mungkin. Ya, dia mempersatukan sebegitu luasnya area dengan kepulauan gitu ya. Keren sih. Jadi itu filosofi yang kita mau tarik benang merahnya. Kita akan mengumpulkan keheterogenan kita ini di Indonesia ini, atau di Jakarta ini, atau di Indonesia ini ya, ke satu tempat yang dimana tempat ini sangat representatif untuk orang berkumpul dengan heterogennya kita, dipersatukan dengan sebuah kawasan yang apik dengan fasilitas yang maksimal. Nanti kita bahas lebih detail fasilitasnya apa aja, dan pastinya kita akan membuat filosofi ini jadi tempat yang punya esensi dan filosofi kuat, dan hunian ini juga menjadikan suatu tempat yang akhirnya kita membuat kualitas hidup kita lebih bagus ya. Betul, Pak. Karena fasilitas hunian, konsep filosofi ini kita gabungkan ke satu konsep The Maz Residence Cibubur. Wah, ini keren banget ya. Jadi buat teman-teman nih, The Maz Residence Cibubur ini memang filosofinya itu dari keragaman yang disatukan ya. Betul. Nah, karena memang kita adalah manusia sosial, jadi buat kalian dimanapun pasti kita butuh orang lain selain kita sendiri ya. Ini adalah kawasan yang mempersatukan dari setiap lingkungan yang ada, baik lingkungan para penghuninya atau bahkan manajemennya sendiri gitu, yang memang menjadi satu, jadi sebuah kesatuan di The Maz Residence Cibubur. Nah, oke Pak, untuk yang selanjutnya mungkin kita ke konsep nih. Konsep ini seperti apa nih Pak? Residensialnya tuh ada apa saja nih nanti di dalamnya nih gitu. Nah, tapi jangan bahas dulu ke fasilitas, nanti kita bahas yang lain. Konsepnya dulu Pak, secara general dulu. Jadi konsepnya itu adalah ya tuntutan keadaan, tuntutan kebutuhan pasar. Kita nggak boleh lari dari market ya. Dan kita sudah melakukan visible study cukup panjang ya, sehingga kita harus mengeluarkan produk-produk yang memang pasar butuhkan. Apa yang kita bisa insight ke dalam produk ini sehingga
market menyambut dengan baik harusnya ya. Pertama, kawasan kita ini kurang lebih 1,9 hektar, tidak besar ya. Karena kenapa kita menarik membuat Harris Building? Karena ticketing price-nya kita tekan sehingga orang bisa affordable lah untuk dibeli. Oke. Kedua, kita kalimat one stop living atau one stop living itu penting ya. Karena sekarang orang mau tinggal di satu tempat, semua kebutuhan terpenuhi lah. Betul, Pak. Karena orang nggak perlu effort buang waktu, karena waktu itu sekarang begitu mahal gitu ya. Sehingga konsep ini yang orang ke depan, dan saya cuma bilang ya, negara Indonesia ini mungkin agak lama ya dibanding beberapa negara Asia yang lain. Konsep Harris Building ini diminati semua penduduknya gitu ya. Tapi kita di 5 tahun terakhir ini perpindahan orang ke Harris Building atau ke apartemen itu sangat tinggi sih. Termasuk kita ngobrol sama orang yang tinggal di apartemen sekarang ya. Pasti karena pilihan dan karena kebutuhan. Betul, dan karena pekerjaan. di dalamnya dekat kemana-mana Pak. Kita butuh cari makan ada. Betul. Ya, butuh cari tempat nongkrong ada. Iya. Ya, pokoknya semua kebutuhan sehari-hari itu udah ada semua di dalam. Betul. Nah, itu jadi pilihan ya. Nah, itu yang kita modify dan kita perlu amati dan tiru, dan akhirnya modify lebih menarik sehingga kualitas kita harus lebih baik. Jadi konsepnya one stop living. One stop living, semua kebutuhan ada di satu tempat, dan sangat membuat kualitas hidup orang makin baik hari ke hari. Iya, betul Pak. Oke. Nah, untuk selanjutnya nih Pak, tadi kan kita udah bahas konsep. Nah, mungkin secara detail ini lebih ke desain nih Pak. Ya. Desain ini apa sih yang disajikan di The Maze ini? Oke. Ini setelah lebih dari 20 tahun saya kayaknya hampir semua memasarkan apartemen si Harris Building. Hampir 20 tahunan kayaknya saya lebih banyak, emang bukan banyaknya, emang selalu di apartemen sih. Jadi kayak punya analisa sendiri pribadi ya tentang hunian ini ya. Tumbuhnya itu ya diawali dengan beberapa project-project di tahun 2008 mulai boom ya apartemen-apartemen murah ya. 2008 lah memulai itu apartemen-apartemen murah, tsunami zaman dulu ya. Betul. Itu mulai paradigma atau behavior atau cara pandang hidup dengan rumah bersusun ya. Itu mulai tumbuh sebenarnya. Karena kebutuhan waktu, kebutuhan secara budget dan yang lain. Nah, kalau kita lihat di sini, mungkin pertama kalau kita lihat ya, mungkin ini bangunan kelas 1 miliaran sih sebenarnya. 1 miliaran betul Pak. Betul ya konsepnya. Saya juga kaget. Iya. Ini kan kayak super blok ya Pak. Iya. Saya lihat di bawahnya ini kan di bawahnya apartemen ini kayaknya ada bangunan lagi. Iya. Itu tuh kayaknya untuk komersial area. Betul. Nah, memang ini keren banget. Saya ngelihat ini bukan harga yang murah gitu kan. Iya. Tapi ternyata pas saya dengar harganya juga sangat kompetitif nih Pak. Nah, ini jadi value-nya kita, bahwa kita harga boleh murah, boleh terjangkau lah, bukan murah ya. Boleh terjangkau, tapi juga fasilitas atau kualitas yang kita sajikan harus benar ya. Karena market akan menentukan punya pilihan. Kita nggak bisa memaksa orang akan memilih mana yang mereka pilih, yang mana yang disajikan yang terbaik. Nah, kembali tadi kayak perjalanan saya, ternyata super block yang towernya banyak, ternyata juga banyak yang perlu dicermati lah. Pertama tentang supply dan demand dan supply. Ini bicara investasi. Kalau saya tinggali dengan kawasan yang begitu rame towernya, hampir 10 tower, mungkin esensi kenyamanan itu mungkin sedikit akan berkurang. Bukan nggak baik ya, pasti berkurang. Itu pertama. Kedua, secara harga, kalau kita punya investasi, kalau jumlahnya ada 6.000 unit di satu kawasan, ini akan mempengaruhi demand dan supply. Kalau ada aja 10% atau 5% aja orang jual secondary market, harganya pasti koreksi turun ya. Betul. Nah, ini hukum dagang lah, demand dan supply. Nah, ini kita juga jadi bagian referensi yang kita juga harus kita benamkan di konsep kita. Ini kalau dilihat, kita total ada 3 tower. Cuman 2 aja apartemen kita. Ya kurang lebih 1.900 unit lah total. 1.900. Nggak ada perluasan halnya lagi. Jadi limited unit sebenarnya. Karena ada cuma 2 tower, 1 tower itu nanti komersial. Bahkan di dalamnya kita punya pusat belanja, kita punya Cibubur Walk. Nanti satu-satunya yang ada di sini adalah satu-satunya apartemen konsep one stop living yang ada kampusnya. Wah, keren banget. Karena kalau kita lihat di beberapa kota penyangga sekarang semua ada kampusnya, pasti happening ya. Kita bicara di Depok deh. Betul. Ya, kampus itu jadi trigger hunian-hunian ya. Betul. Karena dari kos-kosan orang jadi ke apartemen, dosen-dosen jadi ke apartemen. Kenapa? Fasilitasnya lengkap. Bayar servisnya cuma 300.000, semua fasilitasnya lengkap, gym, sauna dan yang lain.
Kalau kita ke tempat fitness saja kita keluarin per bulan 500.000 ya. Betul. Ini dengan semua fasilitas kolam renang, kebersihan, keamanan, secara kualitas hidup juga bagus. Nah, ini yang kita lihat kebutuhan yang terjadi di Cibubur. Dan kalau lihat dari sewa apartemen dan resale value-nya Cibubur tuh sedang meningkat karena nggak ada barang. Betul. Cuma ada satu project aja sekarang nggak ada. Nah, kita mungkin hadir yang kedua. Ya. Jadi dengan jumlah yang limited unit kita merasa ada kawasan yang private lah. Itu akan meningkatkan kualitas. Nah, jumlah unit itu akan mempengaruhi sharing fasilitas. Kita juga pengen fasilitasnya juga private. Kita juga pengen terlampau rame. Ya kalau bilang kolam renangnya jadi penuh, kita juga nggak mau kualitasnya seperti itu gitu ya. Betul. Jadi kalau lihat dari gedung market kita ini rasanya apartemen di atas 1 miliar ya. Yeah. Bahkan kita juga punya fasilitas infinity pool. Nanti kita jelasin lagi detail ya. Ini apartemen di atas 1 miliar punya kolam renang menyatu dengan alam yang ada di lantai 7, langsung lepas keluar dan sambil di kolam renang kita bisa melihat Gunung Salak. Ini satu pengalaman yang bahkan nanti akan mahal sih. Ya. Nah, itu jadi aspek-aspek yang kita benangkan di konsepnya The Mart Cibubur. Wah, ini keren banget Pak. Masalah konsep ya dan desainnya tadi memang secara desain ini keren banget dari luar pun serasa berkelas banget. Yes. Tapi ya pokoknya kejutan deh harganya. Jadi buat kalian ingin tahu tentang harga nanti ya di segmen berikutnya. Nah, tapi sebelum ke sana kita mau tahu dulu nih Pak, dengan desain tadi ya, ini kan pastikan ada beberapa tipe juga nih. Ya. Tipe apa saja yang disediakan di sini? Oke, berhubungan dengan tipe ini, jadi kita juga jangan mengeluarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan kita aja, kebutuhan developer ya. Betul. Tapi ini dari hasil visible study market ya. Kebutuhan konsumen ya. Betul. Marketnya seperti apa? Jadi ini tipenya kita hanya bikin 80% itu tipenya studio semua. Studio semua. 20% itu tipe yang 2 kamar tidur. Kita hanya bikin 2 tipe aja. Wah. Jadi ini sangat cocok ya Pak jika orang mau beli tapi untuk investasi saja. sangat cocok. Karena memang tipe studio nggak bisa dipungkiri. Setiap apartemen dimanapun rata-rata untuk disewakan paling murah adalah studio. Betul. Ya. Nah, konsep ini juga menarik. Jadi kenapa kita bikin 2 tipe? Ini market hasil dari survei kita ini yang terserap pasar dengan baik. Karena berhubungan luasnya itu berhubungan dengan ticketing price kan. Ya, makin besar makin mahal dan sehingga harganya makin nggak terjangkau gitu ya. Nah, tapi ada beberapa customer mungkin 5% dari total customer minta luasan gede misalnya 60 meter, 70 meter. Dan ini keren nih. Kita bikin konsep, sudah kita desain sedemikian rupa kalau orang mau besar, mereka tinggal beli beberapa tipe dan sudah common atau sudah kita desain itu bisa di-adjust, bisa digabungkan beberapa unit dan layoutnya sudah sangat keren. Wow. Bahkan 3 unit pun kita sudah bikin desainnya. Orang bikin 2 kamar tidur 2, 1 studio digabung gitu ya. Itu kita sistemnya connecting atau memang langsung dijebol atau gimana Pak? bisa pilihannya bisa waktu mereka beli belum mau dipakai, ntar 5 tahun 10 tahun lagi mau dipakai baru dijebolin ya. Tapi mereka di awal mau invest. Jadi mereka nggak usah dijebolin. Ya, nanti bisa kita sudah punya desainnya. Orang tinggal lebih efisien untuk renovasi karena beberapa nggak dijebol semua, ada beberapa bagian yang kita hubungkan sehingga jadi desain yang cukup keren. Tapi kalau beberapa pembeli kita mau dari awal, kita sudah siapkan langsung waktu mereka beli. Sudah langsung kita gabung. Keren banget ya. Ini salah satu nih developer yang mengembangkan high-rise building tapi menyesuaikan kebutuhan konsumennya. Jika kalian ingin punya tipe tadi, misalnya digabung semua, bisa, betul nggak Pak? Nah, jadi ini pilihan menarik dan nggak ada di tempat lain nih. Kayaknya satu-satunya di Cibubur, Pak. Yes. Nah, Oke, Pak. Tadi kan kita udah bahas tipe, ya. Yang tipe tadi kan ada studio, ada yang 2 bedroom ya? Iya, 2 bedroom. 2 bedroom juga ya. Nah, untuk selanjutnya nih, poin ke-7 mungkin kita bahas tentang fasilitas di kawasannya. Ada apa saja nih Pak? Ya, nah ini salah satu keistimewaan The Mart Cibubur sih. Jadi kita tuh punya fasilitas hampir hampir syarat dengan fasilitas lengkap ya. Kita punya ada kolam renang infinity pool dan ukurannya cukup besar dan ada beberapa kolam renang yang ada di area dewasa dan anak-anak gitu ya. Ada di lantai 7 nih, bukan di lantai dasar. Jadi kalau konsep-konsep hunian yang ada fasilitas di lantai atas itu keren sih. Khusus untuk penghuni saja ya. Tidak dibuka untuk publik ya. Betul. Kita punya mini golf. Mini golf. Kita punya mini golf di lantai 7. Jadi golf nggak usah jauh-jauh lagi ya. Ya
event mini, tapi kita punya fasilitas mini golf. Kalau dilihat, kalau sampai punya mini golf, kayaknya apartemen yang harganya mungkin 2 miliaran ya. Iya, betul, Pak. Tapi harga yang sangat-sangat terjangkau, kita punya mini golf. Terus ini yang unik nih, beberapa apartemen yang kita bikin harga yang seperti kita, rata-rata fitness center ya terbatas yang kecil aja, asal ada gitu ya. Tapi ini mungkin satu-satunya apartemen yang sangat-sangat terjangkau, fasilitas gymnya cukup besar. Wah. Kita punya barbecue area, kita punya playground yang cukup luas di area itu gitu ya. Kita juga punya ada function room di dalam sini. Terus jogging track kita di lantai 7. Di lantai 7 juga? Biasanya apartemen tuh jogging tracknya adalah memanfaatkan lahan parkiran. Sehingga barengan sama mobil yang lewat dan yang lain ini nggak perlu, terpisah. Kita ada di lantai 7, rasanya udara Cibubur ini, tapi kalau dirasain ke Cibubur rasanya masih adem ya. Adem, betul, Pak. Karena ruang terbuka hijaunya sangat-sangat masih seimbang di sini. Jadi kayak masih menjanjikan kualitas udaranya cukup bagus dan kita ada di lantai 7. Lantai 7 ya. Ya. Dan kita juga ada pusat belanja. Mungkin sekarang konsepnya lebih ke F&B. Kita juga ada Cibubur Walk. Cibubur Walk. Ya, Cibubur Walk. Dan satu-satunya yang ada di konsep One Stop Living ada di Cibubur. Dan kita ada satu-satunya yang ada kampus sarana pendidikan edu center yang ada di Cibubur ini. Nah, kenapa kita benamkan? Kita bicaranya kan captive market kan. Kalau kita beli captive marketnya siapa? Yang nyawa siapa? Nah, ini penting. Ini penting. Bahkan kita satu tower ini juga komersial. Ya, kita lagi coba feature development, kita matangkan lagi karena semua berubah nih. Office tower juga berubah. Sekarang juga lagi berat gitu ya. Kita juga nggak mau bikin konsep yang akhirnya kosong gitu ya. Betul, Pak. Intinya kita akan terus telah feature development kita satu tower lagi, satu tower yang komersial. Dan kita pengen komersialnya jadi captive market untuk pemilik unit. Oh, jadi kalau nanti jadi penyewa nggak usah jauh-jauh, di market itu sudah ada. Udah tersedia ada, ya. Komersial building dan yang lain. Bahkan di sini juga ada center. Kalau dilihat, kebetulan saya tinggal juga nggak begitu jauh dari Cibubur. Kebetulan anak-anak saya kursus beberapa institusi bahasa Inggris, musik, terus ada beberapa kursus yang ada di sini tersebar. Maaf, tapi tidak satu tempat. Nah, jadi orang habis jam segini harus ke satu tempat dan itu butuh waktu. Nah, kita akan menyiapkan satu edu center di mana sarana-sarana kursus dan segala macam ada satu tempat sih. Jadi komplit ya, Pak. Betul, di kota penyangga-penyangga yang lain, kampus ini jadi kayak magnet ya untuk jadi captive market, dan kita kampus pertama yang ada di Cibubur sebagai captive market. Nilai value investasi yang ada di sini itu akan jadi menarik sih. Wah, ini keren banget ya. Nah, ini juga nih saya lihat nih dari market di belakang sini, itu di lantai tengah-tengah itu ada yang beda tuh, Pak. Itu apa tuh, Pak? Ini itu menarik banget nih. Tiap tower kayaknya ada ya? Yes. Nah, ini apa nih, Pak? Kalau boleh tahu. Ini menarik nih. Ada sudut pandang waktu kita tinggal di hunian, anak-anak kita tidak bertumbuh dan berkembang dengan baik. Ini satu apa ya? Satu sudut pandang, saya nggak mau bilang salah lah ya, tapi saya mau tambahkan satu referensi baru lah, bahwa kepraktisan kesimpulan hidup itu adalah pilihan semua orang sekarang, karena orang mikirin kualitas. Nggak perlu space 500 meter, 300 meter rumah, tapi kita nggak bisa handle kebersihan, keamanan, dan kita juga nggak bisa bayar service yang ada di satu area. Nah, konsep Harris Building ini kan kepraktisan hidup kan sebenarnya kan. Nah, tapi kan kita juga perlu punya ruang berkembang dan tumbuhnya anak. Kita perlu tempat yang santai. Kita nggak perlu pergi ke satu tempat rekreasi untuk hanya santai, nggak perlu. Nah, ini salah satu fasilitas. Kita punya Sky Garden lah namanya. Sky Garden ya. Ya, Sky Garden ini mungkin areanya satu lantai. Satu tower itu benar-benar terbuka, area bersama untuk orang bisa berinteraksi, orang bisa melakukan acara-acara, bisa melakukan kegiatan hobi, karena satu lantai itu benar-benar kita nggak ada unit sama sekali. Menjadi fasilitas dan area yang cukup besar, betul. Nah, ini yang perlu saya kasih informasi bahwa anak kita akan bertumbuh dengan layaknya anak-anak seusianya. Betul, harus bisa bersosialisasi juga kan dengan teman-temannya dan tetangga dengan konsep Majapahit tadi yang mempersatukan orang di satu tempat yang memberikan edukasi yang banyak ya. Inilah tempat connecting area lah ya, dipakai penghuni untuk bisa berinteraksi dengan area alam dan penduduk yang ada di situ. Wah, ini keren banget pemirsa. Jadi di bawah itu tadi di lantai 7 ada berbagai fasilitas penunjang, dan di tengah-tengah sini, tengah-tengah towernya pun ada lagi ya, yaitu Sky Garden. Ini keren banget sih fasilitasnya. Nah, oke,
Mungkin mengenai fasilitas internal itu kita sudah bahas nih. Nah, kita lanjut Pak, untuk fasilitas penunjang di luar kawasan nih ada apa saja sih di lingkungan sini? Oke. Dari mulai mungkin gini, pusat perbelanjaan di sini ada apa saja? Kan sebenarnya waktu kita membeli sebuah hunian yang akan kita tempati bertahun-tahun mungkin, kalau bisa kita akhiri hidup kita emang di hunian ini kalau bisa ya. Betul. Kita nggak pindah-pindah lagi karena itu requirement yang kita butuhkan ya. Betul. Selain tadi konsep dan yang lain yang kita perlukan adalah itu tadi fasilitas internal kita sudah bahas ya. Fasilitas internal ini juga penting karena nggak lepas dari kebutuhan kita di luar konsep apartemen sendiri. Iya. Nah ini yang penting nih. Iya. Ini jadi menarik dari Demas Residen Cibubur. Semua sangat dekat dengan area kita. Yang kita bentukkan pertama kali adalah sekolah anak kan. Sekolah anak, Sekolah betul. anak ini kalau lihat di sini ada Al Azhar, ada lab school, ada beberapa sekolah alam dan semua nggak jauh akses dari Cibubur. Rumah sakit. Orang selalu rumah sakit jauh nggak, apalagi punya pasang-pasang punya orang tua gitu ya. Yang pasti maunya dekat rumah sakit. Ada 3 rumah sakit yang dekat mitra keluarga Cibubur. Kita juga ada rumah sakit. Ada 3 rumah sakit yang ada di sini ya. Dan semua aksesnya ada yang cuma ratusan meter aja nih. Bahkan mitra keluarga ini cuman kurang lebih mungkin 300 meter aja dari sini. Wah, dan deket 3 rumah sakit ini dekat banget. Ya, ini bagian dari eksternal fasilitas yang harus kita pikirkan waktu kita beli hunian. Yang ketiga adalah pusat belanja. Pusat belanja ya. Ya, mungkin tadi sebelum kesini lewat pusat belanja yang cukup baru dan cukup besar ya. Betul Pak. Ya, Di sebelah lagi ya. Di sebelah dekat banget gitu ya. Kita ke kiri sedikit ada pusat belanja yang cukup keren juga nih. Iya, iya, betul, Pak. Ada 3 pusat mall, kayaknya 4 deh, mall terbesar di Cibubur ada di radius dekat dengan kita. Wah, ini keren banget ya. Udah di dalamnya juga ada fasilitas penunjang ya. Tadi seperti pusat belanja, Cibubur Walk. Iya, nah di luarnya pun sana udah bosan atau gimana bisa ada pilihan lainnya juga. Betul. Ini keren banget nih. Selain itu juga fasilitas tadi penunjang yang di luar. Nah, mungkin arah ini Pak, orang tuh ingin membeli sesuatu untuk investasi, terutama di properti. Mungkin memikirkan juga accessibility. Nah, accessibility ke sini itu bisa ditembus oleh apa saja. Apakah kendaraan umum mudah atau enggak menjangkaunya, dan begitu juga untuk kendaraan pribadi juga mudah atau enggak dijangkaunya. Ya. Nah, kenapa saya akhirnya mau memasarkan produk ini? Jadi karena keyakinan dan ada hal-hal yang mendukung tentang produk ini, itu pasti ya. Itu membuat keyakinan buat saya gitu ya. Sehingga saya harus bicara sesuai dengan keyakinan saya ya. Jadi kalau dilihat sekarang moda transportasi umum di Indonesia ini khususnya Jakarta sedang pertumbuhannya masih betul ya. Kalau kita lihat MRT mungkin hal baru, dan orang-orang impact dari MRT di jalur itu luar biasa sih, kenaikan investasi propertinya ya. Dan orang nggak punya proyeksi tentang itu, ternyata luar biasa sih. Dan banyak orang yang sudah ketergantungan dengan MRT, dan sekarang mungkin progres MRT akan tembus sampai ke kota ya. Iya, betul Pak. Itu moda transportasi yang terbaru dan termodern gitu ya. Sebelumnya kita punya busway yang semua orang sudah adiktif lah dengan busway ya. Sangat ketergantungan, dan jumlah pertumbuhan penumpang kalau dari hasil survei DKI ya itu luar biasa sih. Kayaknya kalau mogok nggak berhenti 1 hari, kayaknya banyak orang yang menderita ya. Betul. Nah, terutama sekarang ini Pak, kan di pemerintah, terutama kan Cibubur ini deket banget dengan Jakarta. Banyak sekali area atau jalan umum itu ada ganjil genap nih. Nah, pastikan kedepannya ini transportasi umum adalah pilihan nomor 1. Nah, ini yang jadi menarik, dan waktu dekat ini mungkin kalau semua orang tahu LRT ini sudah beberapa tahun ini sudah dibangun dan bahkan sudah ready sebenarnya, tapi belum dioperasikan ya. Banyak cerita lah di balik itu ya. Tapi yang saya lihat adalah LRT ini akan difungsikan pertama kali di tanggal 17 Agustus. 17 Agustus. Mengkoreksi kalau salah, tapi tanggal 17 Agustus perdana akan dioperasikan. Jalur pertama LRT yang akan dioperasikan adalah sampai di Cibubur. Ya, ini akan membuat Cibubur ini dari satu daerah yang akan berubah. Bahkan sudut pandang tentang moda transportasi ini nggak terbayangkan sama orang Cibubur dulu. Makanya 3 tahun terakhir ini perkembangan Cibubur sangat-sangat luar biasa sih menurut saya ya. Nah,
Ini yang membuat jadi penting. Kenapa? Suatu saat tadi kebijakan ERP, kenaikan pajak kendaraan mobil akan terus mahal. Betul. Nah sekarang gosipnya adalah sekarang untuk bensin aja kita harus daftar. Ini sebenarnya hal-hal yang pemerintah emang udah pending dari lama lalu gitu ya. Karena ini trigger pemerintah, akhirnya orang dipaksa dengan sadar untuk mengkonversi atau convert ke moda transportasi umum. Mungkin ada beberapa tempat yang belum connecting ya untuk transportasi umum, tapi Cibubur nanti akan terconnecting dengan CBD area di Jakarta Ruang Kerja. Karena kita sendiri menyiapkan shuttle dari Demas di Cibubur itu sampai ke penghubung ke beberapa rumah sakit dan pusat belanja sampai ke LRT setiap 10 menit sekali. Wah, keren banget ini ya. Yang kita akan lakukan ini jadi fasilitas dan ini free karena sudah bagian dari service charge. Nah, rasanya ini mungkin pertama kali ya apartemen yang menyiapkan ini dan kita peduli dengan kebutuhan pembeli kita dan kita kalau bisa memudahkan orang, bukan menyulitkan orang. Iya, betul Pak, betul Pak. Itu dari aspek moda transportasi. Nah, tadi saya bilang semua hunian residensial, Harris Building atau landed house itu orang pasti dekat tol itu pasti tumbuh kayak jamur ya. Iya. Karena tol ini akan menghubungkan kita ke mana aja. Bahkan Demas Cibubur ini ada di daerah diapit 2 tol, tol Jatikarya yang udah dioperasi ini menghubungkan Depok dan sekitarnya udah kemana-mana dan Cibubur itu bisa mengkoneksikan mungkin 6-7 ruas tol dan bisa akses ke bandara, mau ke tempat kerja dan yang lain mau keluar kota. Jadi ini yang seksi sih. Jadi jalan Transyogi ini adalah jalur seksi. Betul. Dan mungkin banyak banget developer juga incar dari sini tapi udah nggak ada lahan. Betul. Nah, akses transportasi ya pintu tol, akses ke beberapa kota penyangga ini sangat-sangat mudah diakses. Jadi itu jadi pilihan sih untuk konsep Demas Cibubur. Wah, jadi selain tadi ya kita udah bahas dari mulai konsep, tipe, fasilitas dan yang lain-lain, ini akses juga nomor 1 nih. Dan jangan beli pada saat udah berubah, udah mahal, transportasi udah connecting, baru kepikiran. Betul. Karena harga udah pasti jauh banget. Bukan dipaksakan emang saatnya sudah naik. Iya. Nah satu lagi nih, inflasi yang terjadi di Indonesia ini berefek sangat-sangat luas kemana-mana ya. Indonesia masih bersyukur di bulan lalu saya dengar di bulan lalu ya masih di 5,1 kenaikan ekonomi kita. Tapi inflasi yang terjadi masih 3,4 atau 4,3 saya lupa, maaf koreksi kalau salah. Tapi intinya kita masih oke di beberapa negara-negara yang berefek dengan perang, inflasinya gila-gilaan sampai 90%, ada 100%. Nah, tapi biasanya kita kan jadi follower kan, ikut lama-lama naik inflasi nah inflasi ini membuat aspek pertama suku bunga akan naik 1 tahun 2 tahun ke depan itu pasti, dan saat ini bunga terendah sepanjang zaman saya hidup kayaknya. Satu digitnya ke bawah gitu loh. Bahkan ada beberapa bank kasih cuma 2%, 3% loh. Fix 1 tahun atau 2 tahun. Itu pertama. Kedua, developer akan revisi harga produk. Akan revisi harga. Kenapa bukan trennya untuk dapat untung lebih gede? Karena developer sekarang bukan masalah cari cuan, pasti dapat untung lah. Tapi itu bukan lagi, kita harus nyelamatin cash flow, kita harus bangun. Betul. Ya ngapain kalau untung gede tapi kita nggak bangun kan? Jadi sebenarnya properti ini time to buy. Karena developer ngasih harga, tawaran offering itu sangat-sangat masuk akal dan sangat-sangat dipikirin karena harga itu jadi sensitif kan. Kalau dulu mungkin harga mahal tetap aja orang beli karena orang punya uang. Sekarang developer masih bijak lah mengeluarkan harga sehingga sekarang ini time to buy menurut saya. Selanjutnya tentang ini, kalau developer merevisi harga, ada beberapa developer lagi sedang running, lagi jalan, kontraknya dirubah loh karena apa? Material naik, semen, besi, dan itu unsur-unsur yang terpengaruh dengan inflasi ini. Itu harganya jadi naik loh. Dan Demas ya mungkin nanti pendengar bisa cek di area Cibubur, saya bisa pastikan kita masih properti apartemen termurah saat ini. Dan ini masih harga perdana. Nah, dan itu kita dia. belum pernah naik loh. Dan kalau tanggal 17 LRT akan beroperasi untuk kali pertama kali, secara psikologisnya semua developer akan melakukan revisi harga karena tempatnya makin bersinar. Ini kayak Cibubur ini mungkin dulu agak sedikit berabu-abu, sekarang udah mulai mengkilap gitu ya. Betul. Jadi pilihan orang tinggal di tempat yang nggak jauh
terkoneksi dari ibu kota, ditunjang dengan tol, ditunjang dengan akses transportasi, moda transportasi umum, dia jadi seksi sih menurut saya sih. Sebelum harga naik kita, memang orang harus lihat ini sih. Jangan sampai setelah naik, setelah itu nyesel. Nyesel itu ada di belakang, nggak di depan ya. Betul. Jadi sebelum itu terjadi, ayo sebenarnya kunjungin marketing gallery Demak Cibubur ini sih. Iya, oke. Nah, tadi sahabat Kepo, jadi kita udah tahu nih. Jadi buat kalian daripada nunggu-nunggu lama, kenapa nggak dari sekarang? Karena ketika nanti mode transportasi umum sudah dibuka, jelas harga pun udah nggak sama lagi nih. Bahkan mungkin bukan di sini aja, tapi seluruh area Cibubur nih, properti yang ada di sini ini akan kedongkrak langsung harganya. Nah, oke, mengenai harga dan yang lain-lain. Nah, sebelum itu kita mau bahas nih Pak, ketika mungkin sahabat Kepo yang ingin cari tahu nih tentang harganya atau cara belinya kayak gimana nih. Yang pertama mungkin kemudahan dulu Pak. Untuk calon konsumen seperti apa nih Pak? Mudah itu harus ya sekarang ya, karena kalau beli sesuatu udah sulit ya, kayaknya jadi orang jadi kayak udahlah. Tapi ini yang agak unik sih. Saya hampir 20 tahunan di properti, khususnya malah apartemen. Di awal-awal pasti cara bayarnya juga terbatas ya. Ya, via bank, kontan bertahapnya juga cuma 24 bulan, sudah sama cash keras gitu ya. Nah, saat ini emang nih jadi kayak peluang buat orang-orang yang lagi cari hunian yang punya kualitasnya cukup baik dengan cara yang juga cukup punya alternatif banyak. Ini saatnya sih. Nah, kita punya cara bayar cash keras, di mana harganya juga pasti jauh lebih murah. Betul. Kalau hanya ditabung, ya uangnya standby, saya saranin mendingan di cash keras. Karena apa? Nilai propertinya pasti akan jauh lebih tinggi dibandingin bunga bank, itu pasti ya. Capital gain gitu ya. Kedua, kita punya cara bayar dari 12 kali, kita punya 24 kali, kita punya 36 kali, kita punya 48 kali cara bayar via developer, dan sampai 60 kali. 60 kali via developer juga Pak? No DP, booking fee hanya 10 juta, setelah itu kita bagi flat. Wah, keren banget ya. Kita bagi flat. Nah, yang menarik lagi, ini sampai akhir bulan ini. Ya, kita punya cara bayar KPA Bank dengan DP 10%, kita bisa bagi 12 bulan. Wah, 12 bulan. Kayaknya kalau 10% dibagi 12 bulan nggak nyampe 1% sebulan. Betul. Ya, artinya ini kemudahan yang luar biasa sih. Ya, nanti bulan ke-13 baru akad kredit. Kenapa kita lakukan ini? Agar niat orang tidak terhambat untuk beli. Saya berharap 12 bulan ke depan, di bulan 13, ya perekonomian kita sudah kembali normal lagi, peluang kerja, bisnis semua bergeliat gitu ya, sehingga orang kembali lagi seperti dulu, sehingga orang bisa lagi mengeksekusi properti dan bisa lagi punya outstanding yang cukup tinggi, karena semua sudah bertumbuh dengan baik sih. Itu cara kita supaya itu kemudahan kita yang kita berikan sama calon pembeli kita sih. Betul Pak. Oke, tadi kan udah bahas mengenai kemudahan cara bayar nih, ada yang dari developer sampai 60 kali dicicil ya. Nah, mungkin untuk perbankan sendiri nih Pak, kerjasama dengan berapa perbankan ini? Nah, sebenarnya untuk PK sendiri kita lagi mungkin kita setting di bulan mungkin di bulan Agustus kita sudah mulai PKS dengan bank, karena kita juga baru launching, kita juga baru ada di pasar gitu ya. Nah, tapi sister company kita, project kita yang lain, kita sudah bekerja dengan 4 bank. 4 bank. Jadi kalau kita secara company, secara holding, kita sudah bekerja dengan 4 bank. Biasanya kalau bank sudah bekerja sama kita secara corporate, kalau kita sudah launching dan kita sudah secara presiden kita itu di bulan September Agustus ini sudah selesai, kita akan publish dan kita akan bikin acara khusus untuk pekerjaannya sama dengan bank sih. Tapi soon akan 4 bank yang bekerja sama kita. Oke, 4 bank ya Pak. Nah, sahabat Kepo, tadi kita sudah tahu tentang bagaimana nih The Maze Residences di Cibubur ini fasilitasnya luar biasa ya, kemudahan yang ditawarkan pun banyak sekali, bahkan dengan bentuk desain atau konsep yang luar biasa ini yang ditunggu-tunggu. Kita penasaran nih. Jadi buat teman-teman juga pasti udah penasaran. Nah, mau tahu tentang harga unitnya, starting mulai berapa sih Pak nih? Kalau boleh tahu nih Pak. Sebelum ngomongin harga, saya mau tanya Mas Vio dulu, boleh ya? Boleh. Mas Vio boleh ya? Ya. Kira-kira waktu Mas Vio datang ke The Mas Cibubur ini, waktu masuk ke marketing gallery, apa
apa yang Mas Vio rasain waktu masuk ke marketing gallery? Karena marketing gallery ini adalah representatif konsep kita sih. Iya. Ya konsep industrialnya kita, nanti di area lobby, bahkan lampu utama kita di area pintu utama itu bagian nanti miniaturnya di konsep kita. Unsur kayu, unsur besi, dan kalau lihat gimana perasaan waktu masuk ke marketing gallery? Jujur, tadi saya kaget lah pas masuk ke sini. Ini di Cibubur ada sebuah kawasan apartemen yang katanya sih keren banget, dan ternyata saya masuk, ekspektasi saya nggak seperti ini, Pak. Pas pertama kali tahu marketing galerinya saja, dari depan sampai ke dalam sini, ini luar biasa keren sih desainnya. Ya, terus konsep dari bangunan yang di sini di marketing galeri pun itu lebih condong sih, lebih arah ke millennials, ya. Dan unsur monokromnya itu loh, Pak, yang jarang sekali diangkat di sebuah apartemen. Nah, ini modern banget, Pak, ya. Ini menurut saya ini adalah sebuah apartemen yang punya kelas tersendiri dibandingkan kompetitor lainnya. Dan saya yakin ini adalah apartemen yang bukan sekedar apartemen, Pak. Nah, tapi saya pun dengar nih, Pak. Selentingan sih harganya pun, wah ini luar biasa gitu. Oke. Jadi tadi Mas Vio rasain tadi cerita sendiri ya. Apa yang dirasain waktu masuk? Saya kaget loh, Pak. Karena saya melihat ke interior di sini nih, di galeri marketingnya saja, wah ini pasti harganya mahal. Ini harganya mahal. Tapi ketika dengar selentingan, yang bener nih harga segini, wah ini luar biasa sih. Dan apa unsur atau soul atau jiwa atau desain ini bagian refleksi dari konsep apartemen kita sih. Jadi mungkin kalau Mas Vio ngelihat ini unsur besi, unsur kayu, unsur bahan material industri gitu ya. Mix gitu ya. Jadi betul. Saya lebih ngelihatnya cozy ya. Iya, cozy. Jadi kayak dulu unsur kayu hilang gitu, sekarang unsur kayunya banyak betul di area ini. Warna-warna alam, warna-warna beige, monokrom. Kayaknya berbalut dinamis di sini. Nah, ini bagian konsep yang kita akan refleksikan di apartemen. Mungkin di area-area fasilitas, di area lobby. Nah, nggak tahu saya masuk ke sini kayak saya pengen gini, selalu bicara sama diri saya gitu ya. Saya pengen masuk ke satu tempat gitu ya. Kantor marketing itu bagian refleksi dari huniannya. Betul. Bicaranya rasa ya. Tadi waktu baru masuk udah terasa dingin. Ya, aroma terapinya rasain nggak sih pertama masuk? Aroma udara baunya enak ya. Baunya enak. Terus tadi juga sound systemnya kita juga ada di ruangan ini. Jadi kayak ngerasa satu paket lengkap yang sehingga ini membuat nyaman itu penting ya. Karena harus didesain gitu loh, bukan nggak tiba-tiba ada. Nah, ini yang kita mau lakukan sih di apartemen kita. Harga boleh murah, tapi rasa itu nggak boleh murahan kan. Betul. Nah, bayangkan harga rasa yang seperti ini start harga 395 juta. Tuh, wah ini keren banget kan? Nggak percaya ya buat kalian, datang nih buktiin langsung ke sini. Ini harga di bawah 400 loh. Ya, starting di bawah 400. Jadi buat kalian ini adalah kesempatan menarik karena ini baru dibuka ya, Pak. Baru dibuka. Nah, jangan sampai kelewatan karena ketika fasilitas di sini mulai dibangun atau penunjang di luar sana mulai dari fasilitas umum ya, seperti tadi LRT dan yang lain udah dibuka. Kalian mungkin udah bakalan mendapatkan keuntungan nih, ya. Kalian pasti akan mendapatkan keuntungan jika belinya sekarang nih, karena harga pasti akan meroket nih. Jadi tunggu apa lagi? Datang ke sini nih untuk tipe studionya starting mulai 390 jutaan. Harus segera datang. Kalau nggak dilihat, kalau nggak datang, kalau nggak kenal mengata sayang ya. Betul, Pak. Jadi datang nggak bayar, datang nggak bayar, mampir ke sini kita ngobrol. Ya paling nggak ada dirasain dulu, rasa ini membuat kita bisa berpikir dan kita boleh memutuskan lah. Betul, Pak, betul, Pak. Nah, mungkin untuk yang ini, Pak, tadi kan yang tipe studio tuh. Nah, untuk yang non tipe studio nih, yang 2 bedroom mungkin. Jadi kalau tipe 2 bedroom dikalikan 2. Kalikan 2, wah ini keren banget. Luasnya 2 kali lipat, dah per meternya gitulah. Wah, simple. Pokoknya masih terjangkau lah. Masih terjangkau. Dan kalian ya, ketika masuk ke sini, ini langsung lah suasananya itu udah berbeda. Pasti kalian merasakan, wah ini keren banget nih tempat nih, gitu. Nah ini cocok banget buat kaum millennials yang suka nongkrong karena suasananya itu lebih cozy ya, lebih nyaman, ya kan. Ini keren banget. Bahkan
mungkin buat kalian nih yang suka dengan dunia digital, yang suka foto-foto untuk di sosial media, ini juga sangat instagramable. Iya, instagramable banget di sini tempat-tempatnya. Ini keren banget ya. Nah, oke, tadi mengenai harga udah kita kasih tahu. Itulah harga yang cukup menarik buat kalian miliki unit di sini. Dan tentunya mungkin yang nggak sabar lagi nih, yang nggak sabar lagi, sabar ya. Saat ini gue mau tanya ke Pak Edi nih, Pak, promo untuk bulan ini ya, dan bulan ke depan itu ada apa saja? Sebenarnya harga murah aja udah menarik sebenarnya, Iya. itu nggak sih? Lebih hebat dari promo sebenarnya, Iya, bener nggak? iya. Tapi kita tetap kasih yang ya biar orang lebih happy Iya, ya, betul. Orang lebih happy. Jadi ya promo ini mungkin tidak men-trigger orang untuk jadi harus membeli, bukan? Tapi emang harganya sangat layak untuk dibeli, itu utamanya gitu ya. Iya. Tapi bonus-bonusnya kita atau paket-paket menariknya kita itu adalah lebih ke happiness ya. Pertama, untuk sampai akhir bulan ini kita kasih voucher nilainya kurang lebih 5 juta 5 juta untuk belanja. Untuk belanja ya. Oke, itu pertama. Kedua, ini ada syarat dan ketentuan. Kedua, orang-orang investor kita ya tiba-tiba pengen dijual, biasa biaya balik nama mahal dan yang lain. Nah, untuk investor-investor yang beli nanti akan dijual kembali, akan ya mungkin nanti saya akan jadi barang yang untuk membeli apartemen yang lebih mahal bisa dijual. Kita kasih free biaya balik nama sekali. Sekali. Oke. Wah. Terus selanjutnya yang tadi promo kita adalah DP 10% bisa diinstal selama 12 kali. 12 kali itu ya? sebulan loh. Ya. Jadi mulai nanti akad kredit bulan ke-13 baru ke bank. Jadi punya waktu untuk bernafas. Betul, Ya betul. mungkin cash flow lagi berantakan tapi angsuran di 2 jutaan pasti mampu dong. Betul, Ya Pak. artinya kita boleh menyicil hunian, tapi saya juga mengajak orang jadi stres, tertekan, nggak bisa berjalan-jalan. Rasanya itu sangat-sangat menyakitkan ya. Iya. Kita butuh refresh, kita perlu otak yang sehat, sehingga promo ini jadi menarik. Kita bisa lebih santai, outstanding kita nggak terlalu berat, kita nggak punya stres pikiran, dan bisa diangsur 10% selama 12 kali. Itu kurang dari 1% angsuran dibayar selama sebulan sekali. Iya, Sebulan betul, ya. betul. Apalagi ya, saking banyaknya saya lupa nih, ada lagi nih, apa ya? Yang penting lagi adalah pilihan unit masih sangat banyak nih. Oh, betul ya. Artinya gini, unit kita itu akan menarik nggak dijual kembali, disewakan kembali. Pilihan unit itu penting. Jadi kebetulan saya juga hidup dari sewa-sewaan apartemen yang saya punya, dan itu membantu hidup saya sih pada saat pandemi ini. Saya punya portfolio dari kos-kosan, rumah-rumah kecil murah, sama apartemen. Dan saat ini yang menopang saya banyaknya apartemen murah, tempat strategis. Nah ternyata waktu disewakan, pilihan lantai hadap itu penting gitu ya. Betul. Mumpung available unit masih sangat cukup layak, banyak dipilih, mau view gunung Salak, mau gunung, mau dekat fasilitas di lantai 7, kita sebutnya unit Sultan. Iya. Karena persis di lantai 7 dekat fasilitas, sama yang menghadap ke fasilitas dari lantai 8, semua fasilitas di depan kita. Ini Iya. penting. Jadi itu bagian bonus yang kita bisa tawarkan saat ini. Wah, ini keren banget ya. Jadi udah harganya murah, cara mudah bayar, tadi DP pun udah bisa diangsur, dan bonus-bonus lainnya juga banyak banget. Ini adalah penawaran menarik dari The Maze Residences Cibubur. Jadi buat kalian yang masih penasaran, bisa kunjungi langsung galeri marketingnya. Alamatnya ada di description bawah sini. Jadi buat kalian langsung saja ketemu dengan tim dari Pak Edi ya. Nah, mau tahu seperti apa unitnya? Saksikan terus video ini sampai dengan selesai. Salam properti.